Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung kembali ke Zoom meeting ini dalam rangka perkuliahan mata kuliah ini ya, apa namanya? Entrepreneurship terjemah. Untuk kali ini yang akan presentasi adalah kelompok 9 dan alhamdulillah sudah hadir semua kecuali satu orang ya, Maharatul Nubaha. Dan waktu sepenuhnya ini penting teman-teman ya, apa namanya? Karena ini sudah berkaitan dengan pertemuan yang akan datang. Jadi bagaimana teman-teman memahami mata kuliah hari ini materi terakhir ini sebelum teman-teman mempresentasikan proposal bisnisnya itu menjadi penting. Jadi tolong teman-teman perhatikan dengan baik untuk lebih aktif juga nanti karena kelompok 1 sampai kelompok 9 di pertemuan yang akan datang dan sampai selesai 16 pertemuan itu akan mempresentasikan proposal bisnisnya seperti yang sudah kita sepakati dari awal. Jadi pertemuan yang akan datang itu sekitar 3 atau 4 ya, 3 kelompok lah minimal gitulah ya. Jadi kalau 1 jam saya pikir cukup. Nah, nanti kita diskusikan panjang lebar. Jadi masukannya apa kira-kira kan begitu. Nah, konsepnya adalah pada pertemuan yang ke-11 ini ya, sudah ke-11 sekarang. Nah, itu bagaimana teman-teman memahami hal-hal atau elemen apa saja yang harus ada dalam proposal bisnis itu kira-kira. Untuk itu, waktu sepenuhnya saya pasrahkan kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan makalahnya atau materinya pada kesempatan siang kali ini. Saya pasrahkan sepenuhnya, monggo silakan kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang desain konsep bisnis, analisis, dan studi kelayakan. Pertama-tama kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah karena kita bisa berkumpul hari ini di Google Meet hari ini. Dan yang kedua, terima kasih kepada Bapak Bahaudin Amsyi yang sudah mau ikut bergabung dalam Google Meet ini, dan teman-teman semua yang mau bergabung sekalian untuk mendengarkan tugas presentasi dari kelompok 9 hari ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang desain konsep bisnis. Yang pertama, konsep dan bisnis akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Monggo Mbak. Maaf Mbak Vira, coba bisa share screen nggak? Punya aku tiba-tiba lemot. Oh iya, bentar. Materinya yang di-share ya, share screen yang materinya coba. Via WA enggak apa-apa kan, di WA di grup WA ada, silakan. Nah,
Sudah nggak Ustaz? Kelihatannya teman-teman. Ya, kelihatan. Saya sudah melihat. Monggo. Iya, kelihatan. Oke. Yang pertama, konsep dan bisnis akan dijelaskan oleh Mbak Alvina. Monggo Mbak Alvina menjelaskan. Oke. Materi kita pada hari ini yakni desain konsep bisnis. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai konsep bisnis. Konsep bisnis adalah gagasan-gagasan yang konkret dalam mewujudkan suatu usaha. Dengan merujuk pada nilai-nilai usaha, tujuan usaha, dan target pasar. Konsep bisnis merupakan pedoman dalam menyusun rencana kerja untuk mencapai target dan tujuan usaha tersebut. Berikut merupakan tahap-tahap membentuk konsep dari bisnis. Nah, yang pertama ada landasan usaha berupa filosofi, visi, dan misi. Nah, filosofi dari usaha tersebut yaitu nilai-nilai dalam menjalankan bisnis tersebut. Filosofi usaha bersifat permanen dan abadi. Cara menetapkannya bisa dilakukan dengan menelusuri sejarah berdirinya usaha, mempelajari prinsip-prinsip hidup pemilik, dan mendengarkan cita-cita dari pemiliknya tersebut. Dari uraian itu bisa dicari kesimpulan yang merupakan nilai-nilai dalam menjalankan bisnis tersebut. Selanjutnya ada visi. Visi merupakan bayangan bisnis masa 30 tahun atau 50 tahun ke depan. Sehingga visi bukan hanya menjadi visi yang klise, tetapi terlihat dengan konkret, seperti di bisnis-bisnis jaringan pada umumnya. Dan kita memfokuskan untuk mempunyai mimpi yang jelas dan memberikan motivasi. Kemudian ada misi. Misi merupakan penentuan prinsip, cara-cara mencapai daripada visi tersebut. Kemudian yang kedua ada target market atau pemasaran. Nah, konsep pemasaran saat ini bisa dijalankan secara offline maupun online. Bahkan menggabungkan keduanya atau bisa disebut dengan omnichannel. Omnichannel adalah suatu aktivitas pemasaran yang melibatkan lebih dari satu saluran pemasaran yang dijalankan seperti toko fisik, sosial media, CEO, dan lain sebagainya. Nah, konsep pemasaran adalah sebuah rangka dalam membangun bisnis seperti mengidentifikasi pelanggan, menganalisa pelanggan, hingga mengambil keputusan untuk memahami apa yang pasar inginkan. Kemudian yang terakhir, yakni memunculkan gagasan atau ide, di mana untuk mengawali pembentukan model bisnis umumnya diawali dengan memunculkan konsep-konsep atau ide-ide kreatif di setiap lini atau unsur usahanya. Nah, contoh konsep-konsep di dalam unsur bisnis antara lain konsep produk atau jasa apa yang akan dijual. Kemudian konsep pemasaran dan strategi bisnisnya. Lalu konsep transaksi penjualannya, konsep pelayanan, konsep monitoring bisnisnya, dan konsep pembiayaannya. Lanjut. Baik, yang kedua, sebentar, Ustaz. Saya lupa. Yang kedua akan dijelaskan oleh pengertian itu akan dijelaskan oleh sebentar. Masih model. Masih oh iya, desain bisnis ini ya. Iya, desain bisnis. Monggo desain bisnis yang menjelaskan Sinten.
Nah, desain bisnis atau model bisnis menggambarkan pemikiran tentang bagaimana sebuah organisasi menciptakan, memberikan, dan menangkap nilai-nilai, baik itu ekonomi, sosial, ataupun bentuk-bentuk nilai lainnya. Istilah model bisnis karena itu dipakai untuk ruang lingkup luas dalam konteks formal dan informal untuk menunjukkan aspek inti suatu bisnis tersebut, termasuk mencakup maksud dan tujuan apa yang ditawarkan, strategi, infrastruktur, struktur organisasi, praktik-praktik niaga, serta kebijakan-kebijakan dan proses-proses operasional. Berikut merupakan beberapa contoh desain bisnis antara lain. Nah, yang pertama ada model bisnis bata dan semen. Nah, model bisnis ini merupakan suatu perusahaan yang mengintegrasikan kehadiran offline dan online. Contoh model seperti ini adalah ketika toko memfasilitasi pembelian secara online maupun produk bisa diambil di toko tersebut secara langsung. Kemudian yang kedua ada model bisnis kolektif. Organisasi atau asosiasi bisnis pada umumnya dibentuk oleh sejumlah besar bisnis, pedagang atau profesional di bidang yang sama atau berkaitan, yang menyatukan sumber daya secara bersama-sama, berbagi informasi atau menyediakan layanan lain bagi anggotanya. Kemudian yang ketiga ada model potong rantai pasok, yakni dengan menghilangkan pihak perantara dalam rantai pasok yang dalam hal ini semisal ada distributor, agen, dan broker. Perusahaan dalam hal ini langsung berinteraksi dengan pelanggan, semisalnya melalui internet. Nah, model ini sangat erat hubungannya dengan penjualan secara langsung. Nah, yang terakhir ada waralaba. Apa yang dimaksud dengan model bisnis waralaba adalah menggunakan kesuksesan model bisnis dari perusahaan lain yang telah sukses. Dalam hal ini, kesuksesan pemilik waralaba menjadi kesuksesan juga bagi sang pewaralaba. Slide selanjutnya, Mbak Vira. Nah, selanjutnya ada studi kelayakan bisnis. Nah, untuk menentukan desain konsep bisnis, kita pastinya harus bisa menganalisis dan studi kelayakan bisnis tersebut. Nah, pengertian dari studi kelayakan bisnis yakni suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Nah, kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Nah, meliputi deskripsi pasar, deskripsi bisnis, teknologi yang diperlukan, finansial dan struktur organisasi, dan kesimpulan. Sudah, selanjutnya. Yang kedua, aspek-aspek. Yang pertama, ada aspek hukum atau legalitas yang akan dijelaskan oleh Mbak Himatul Khoiroh. Monggo, Mbak Hima untuk menjelaskan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Tira Faiza. Saya akan melanjutkan penjelasan aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum atau legalitas ini salah satu aspek yang pasti diteliti ketika studi kelayakan yang dilakukan. Hal ini menyangkut pada semua hal yang berhubungan dengan legalitas atau ketentuan hukum dan dalam mendirikan perusahaan. Dalam aspek hukum, poin-poin yang dianalisis yakni izin lokasi, surat tanda daftar perusahaan, NPWP, akta pendirian perusahaan dari notaris, serta surat izin usaha perdagangan. Yang kedua yaitu aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Faiza. Mbak Vira Faiza. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya akan dijelaskan oleh Mbak Hima lagi. Monggo Mbak Hima untuk menjelaskan yang kedua.
Sudah, Mbak. Yang pertama sama yang kedua sudah. Selanjutnya aspek yang ketiga. Ya, maaf. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Nuba. Mbak Nuba ada? Maharatul Nuba. Ya, terima kasih, moderator. Baik, untuk selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Nah, aspek pasar dan pemasaran ini, untuk menganalisis aspek ini itu dilakukan ya Allah, padahal kan ini kayak analisis pada aspek pasar dan pemasaran ini itu akan menjawab beberapa pertanyaan seperti apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu memiliki peluang pasar. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain potensi pasar, situasi persaingan di industri tersebut, daya beli masyarakat, jumlah konsumen, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu aspek manajemen. Manajemen adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Manajemen merupakan aspek yang sangat vital dalam usaha karena usaha yang akan atau sedang dirintis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen tidak berjalan dengan baik. Nah, aspek manajemen ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Hal ini dikarenakan semua hal yang berhubungan dengan operasional perusahaan ikut ke dalam kategori aspek manajemen, mulai dari manajemen sumber daya hingga finansial perusahaan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Oke. Yang kelima, ada aspek keuangan yang akan dijelaskan oleh Mbak Zainur Rohmah. Monggo Mbak Zainur Rohmah untuk menjelaskan. Bukan, maaf, salah. Hani. Alif Nur Hanifah, monggo untuk menjelaskan. Ya, terima kasih Mbak Fira atas waktunya. Baik, kita lanjutkan aspek yang kelima, yakni aspek keuangan. Aspek keuangan ini dalam studi kelayakan bisnis menyangkut pada besaran modal dan sumber dana yang akan digunakan dalam membangun sebuah usaha. Kapan dan bagaimana modal tersebut dapat dikembalikan. Jika diuraikan, maka aspek keuangan dan sekian aliran kas, biaya modal seperti biaya utang dan biaya modal sendiri, perihal kepekaan, pemilihan investasi, dan urutan prioritas proyek bisnis. Proses penganggaran ini adalah hal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perencanaan bisnis yang matang. Selain dengan cara manual, untuk memudahkan proses penganggaran dan perencanaan keuangan secara menyeluruh, kita bisa menggunakan software akuntansi, yaitu Akurat Online. Akurat Online ini adalah salah satu aplikasi yang memiliki fitur dapat digunakan adalah fitur anggaran. Fitur ini berfungsi untuk membuat perencanaan dalam bentuk angka atas akun kelompok pendapatan dan beban untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya Mbak Fira. Manfaat studi kelayakan bisnis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, satu, itu memperkecil risiko kerugian. Ketika menjalankan sebuah bisnis, ada banyak hal yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pembisnis itu perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa depan. Dengan melakukan analisis studi kelayakan tersebut, pembisnis ini dapat memperkecil risiko yang dapat terjadi. Suaranya kurang keras ya, Fira, suaranya nggak kedengeran. Dengan melakukan analisis studi kelayakan, pebisnis ini dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan
baik itu resiko yang bisa dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugian yang tidak diterima tidaklah besar. Terus yang kedua, mempermudah perencanaan, menentukan jenis pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lain, kesiapan manajemen dan kondisi operasional dan pelaksanaan yang sekiranya perlu direncanakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan usaha atau bisnis dan rencana kerja pembangunan usaha atau bisnis agar sesuai dengan tahap pengurutan. Perencanaan dapat stay on track dan mengikuti disiapkan. Tahap berikutnya adalah merealisasikan pembangunan usaha tersebut dengan pedoman yang sudah dibuat sebelumnya, yang dimulai dari pengumpulan ide, dilanjutkan analisa dan penelitian. Kemudian dievaluasi dan diurutkan. Setelah itu dibuat perencanaan. Maka di tahap ini kita sudah memiliki gambaran yang dapat membuat kita lebih percaya diri dalam memulai usaha dan bisnis. Melalui analisis kelayakan bisnis, program-program yang sebelumnya direncanakan ini dapat dieksekusi dengan lebih mudah dan akurat. Dari hasil analisis, nantinya pembisnis ini dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program kebijakan yang dapat menilai dan mengevaluasi mana saja program dan kebijakan memberikan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan. Dampaknya pelaksanaan bisnis menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dan semua program juga akan menghasilkan keuntungan. Yang keempat, mempermudah pengawasan dan pengendalian. Ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pembisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal melalui hasil analisis studi kelayakan. Pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Yang kelima, yang keempat, tujuan studi kelayakan bisnis akan dijelaskan oleh Mbak Zainur Rahmah Saadi. Monggo Mbak Zainur Rahmah. Oke, terima kasih waktunya. Selanjutnya yaitu tujuan studi kelayakan bisnis. Tujuan utama seorang pebisnis melakukan studi kelayakan adalah untuk mengukur apakah sebuah bisnis ini berpeluang memiliki kelanjutan yang akan dilanjutkan pada titik waktu tertentu atau berhenti pada titik waktu tertentu. Dalam merintis sebuah bisnis, setiap pebisnis pasti ingin usahanya sukses dan berhasil. Namun tanpa melakukan studi ini, seorang pengusaha layaknya menerobos medan yang tidak diketahui tanpa petunjuk apapun. Hal ini tentunya sangat merugikan pebisnis karena bisa mengakibatkan bisnis yang didirikan itu gagal. Sebaliknya, dengan melakukan studi ini, pebisnis bisa mengetahui terlebih dahulu apakah bisnis yang didirikan ke depannya bisa berlanjut atau tidak, sehingga membantu pebisnis dalam mengambil keputusan. Menurut Kasmir dan Ja'far, ada 5 tujuan mengapa studi kelayakan ini ada begitu. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Jadi tujuan pertama yaitu untuk meminimal resiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi masa yang akan datang dan tidak dapat diprediksi, sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk memperkecil resiko kerugian tersebut. Tujuan yang kedua menurut Kasimir yaitu mempermudah perencanaan. Dengan adanya ramalan atau perencanaan yang untuk masa yang akan datang, maka perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besar keuntungan serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan.
Tujuan yang ketiga yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang disusun dapat mempermudah penerapannya. Proses bisnis dapat dilakukan secara tersusun sehingga para karyawan dapat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan. Sehingga rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan dalam proses bisnis akan lebih mudah karena sudah teratur begitu. Pengawasan dilakukan agar jalannya usaha tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan, akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung dikendalikan sehingga tidak jauh penyimpangan yang terjadi. Begitu. Mungkin demikian dari tujuan studi kelayakan bisnis. Saya kembalikan ke Mbak Fira Faiza sebagai moderator. Ya, terima kasih. Dan sekarang contoh desain bisnis terjemah yang akan dijelaskan oleh Mbak Maharati Nubaha. Monggo untuk menjelaskan contoh desain bisnis terjemah. Oh, maaf. Mbak Himatul Hoiro yang menjelaskan. Ya, terima kasih Mbak Fira Faiza atas waktunya. Selanjutnya yaitu contoh desain bisnis terjemah. Di dalam desain bisnis terjemah berisi jenis usaha. Jenis usahanya apa, bentuk usahanya ya bagaimana, deskripsi usahanya bagaimana, lalu kelebihan serta kelemahannya, dan menggunakan peralatan apa saja, serta pemasarannya di mana saja, dan estimasi modal. Nah, di sini kami memberikan contoh desain bisnis terjemah dalam jenis usaha jasa penerjemah dan bentuk usahanya penerjemahan kitab Nahwu. Deskripsi usaha penerjemahan ini dibutuhkan oleh orang yang saat ini sedang mempelajari dasar-dasar ilmu bahasa dan memiliki kesulitan untuk memahami bahasa yang digunakan pada kitab asli. Penerjemahan akan menginterpretasi makna teks dari bahasa sumber untuk menghasilkan teks padanan dalam bahasa sasaran yang mengkomunikasikan pesan serupa. Lalu kelebihan dari usaha ini, yang pertama, konsumen bisa langsung memesan via web. Yang kedua, memiliki pemasaran yang agresif dan menarik, yaitu melalui WA, SMS, dan media sosial. Yang ketiga, memiliki harga terjangkau dan sesuai dengan kantong mahasiswa. Yang keempat, memiliki beberapa translator yang ahli pada setiap bidang bahasa. Yang kelima, siap bersaing dengan jasa translator lainnya. Selanjutnya, kelemahan dari usaha tersebut yaitu untuk pemesanan via web harus menunggu sesuai urutan pesan yang masuk. Dan usaha ini menggunakan peralatan yaitu internet, kamus, laptop atau smartphone, dan kertas HVS untuk percetakannya. Lalu pemasaran dalam usaha ini, untuk pemasaran ini dilakukan secara online atau secara online dan offline. Pemasaran juga dilakukan dengan mengandalkan media sosial. Estimasi modalnya yaitu web, untuk pajak webnya 200.000, pamflet 300.000, peralatan 500.000, gaji karyawan 5 juta, biaya operasional 1 juta, dan percetakan untuk 200 eksemplar buku itu 500.000. Total modalnya 7.500.000. Untuk estimasi pendapatan per bulan yaitu keuntungan 20%. Yaitu total modal 7.500 dikali 20%. Kita menemukan 1.500.000. Lalu harga jualnya total modal ditambah keuntungan 20% dan dibagi jumlah eksemplar buku. Dan hasilnya 45.000. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 9 yang sudah mempresentasikan materi desain konsep bisnis, analisis dan studi kelayakan. Ada yang mau bertanya? Monggo.
Kami beri waktu. Mbak, saya mau bertanya. Oke, monggo. Monggo. Ya, nama saya Septi Nuryanti. Saya mau bertanya, ketika kita akan membuat desain bisnis itu, maka yang pertama kali kita tentukan itu apa saja dan bagaimana stepnya. Kemudian itu kan tadi di contoh desain bisnis ada estimasi pendapatan. Nah, itu apakah ada rumus khusus dalam menghitungnya atau fleksibel atau menyesuaikan sesuai dengan kita, Mbak? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Septi Nuryanti. Tidak ada yang bertanya lagi. Kalau jika tidak ada, maka akan dijawab oleh pemateri Mbak Himanya yang menjelaskan tentang contoh desain bisnis terjemahnya. Tidak ada, nggih? Saya Langsung Mbak dijawab bertanya. Oh, nggih. Monggo. Apakah di desain bisnis ya, itu ada target pemasaran? Maksudnya apakah target pemasaran juga dicantumkan dalam desain bisnis? Sudah itu saja, Mbak. Makasih. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Maksudnya ada target pemasaran gitu ya? Iya, apakah target pemasaran itu dimasukkan dalam desain bisnis atau tidak? Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terus ada lagi pertanyaannya. Monggo dari yang lain mungkin ada pertanyaan yang masih kurang paham tentang desain konsep bisnis dari kelompok 9 ini. Saya Mbak Fira. Oke, monggo Mbak Rohma. Saya Rahma Satriana. Saya ingin ini aja Mbak, meminta penjelasan ulang. Kan tadi desain bisnis kan ada model bisnis bata dan semen, bisnis kolektif, potong rantai pasok, dan waralaba. Nah ini saya minta dijelaskan ulang, bisa nggak? Yang waralaba Mbak tadi kurang jelas. Mungkin bisa disampaikan dikit gitu, biar bisa memahami lagi. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih atas pertanyaan teman-teman sekalian. Kami tutup dulu nggih pertanyaannya. Jadi kita jawab dulu untuk 3 pertanyaan ini. Yang pertama tentang yang nggak paham tentang ini ya, contoh desain bisnis terjemah yang estimasi modalnya itu nggih. Mbak Septi, bener kan penjelasan saya? Halo Mbak Septi. Maaf Mbak, suaranya nggak kedengeran, kecil banget. Oh iya. Monggo untuk itu diulang lagi pertanyaannya Mbak Septi tadi, biar nanti langsung dijawab oleh pematerinya yang bagian tersebut tadi. Oh, nggih. Pertanyaannya, untuk desain bisnis ini, apa yang harus pertama kali kita tentukan dan bagaimana step-stepnya atau langkah-langkahnya. Kemudian di contohnya tadi itu kan ada estimasi pendapatan. Apakah ada rumus khusus dalam menghitungnya atau menyesuaikan dengan kita? Oh, nggih. Langkah-langkah hitungnya. Oke, sebentar nggih. Sebentar. Monggo beri kami waktu sebentar nggih untuk bekerja sama untuk ini.
pertanyaan tersebut tadi. Oke, saya ambil alih sementara. Nah, kelompok 9 silakan berkoordinasi entah bagaimana caranya ya. Teman-teman sekalian, kenapa saya tadi di awal meminta teman-teman untuk lebih fokus ke kelompok 9 ini, karena memang pada pertemuan yang akan datang kelompok 1 sampai kelompok 9 kan akan membuat proposal bisnis plan-nya. Tentu konteksnya adalah terjemah. Tadi kelompok 9 sudah menjelaskan contoh mini ya, sangat super mini sekali. Itu hanya contoh mini, jadi nanti teman-teman harus lebih detail lagi. Jadi kelompok 9 itu hanya contoh mini saja, karena memang tugasnya bukan membuat, hanya ngasih contoh yang mini gitu ya. Tetapi nanti untuk kelompok 1 sampai 9, pertemuan yang akan datang sampai ke pertemuan ke-16 itu, teman-teman lebih mendetailkan lagi. Makanya pertanyaan teman-teman sangat berfungsi dan berguna sekali. Hal-hal yang kurang dipahami dari materi ke-9 ini tolong ditanyakan teman-teman ya. Pertanyaan dari Septi tadi kan, kira-kira kalau kita mau membangun bisnis dalam konteks ini lebih ke terjemah, kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Itulah ya. Apa sih? Jadi kalau kita mau, misalnya tadi contohnya jasa penerjemahan, oke. Kalau di proposal bisnis harus ada namanya, harus ada bentuk lembaganya. Ini apakah CV, apakah hanya bentuk jasa yang tidak jelas, pokoknya ada jasa penerjemahan kayak di belakang kampus misalnya, atau bagaimana? Atau misalnya penerbit yang fokus bidang penerjemahan, atau lembaga yang khusus di bidang kursus penerjemahan, atau lembaga jasa penerjemahan dalam konteks pelatihan bagi para penerjemah misalnya. Ada PPL kan kalau di UIN misalnya. Itu kalau dibangun berdasarkan kerangka logika bisnis, bagaimana proposalnya. Nah, proposalnya itu nanti pakai PowerPoint. Teman-teman membayangkan kira-kira kalau proposal itu disodorkan dan dipresentasikan di depan para calon investor, itu menarik atau tidak. Gitulah. Jadi bayangan kita adalah teman-teman sekarang mau membangun bisnis, kemudian teman-teman presentasi di depan calon investor. Caranya ya buat semenarik mungkin, selogis mungkin kan begitu. Nanti pakai PPT saja teman-teman ya, didesain sebaik mungkin. Kalau ada namanya apa, tadi juga disebutkan ada visi misinya kan ya. Ada target pangsa pasarnya siapa? Oh ini mahasiswa semester akhir jurusan PBA yang ada. Misalnya jadi harus spesifik. Kenapa? Karena calon investor kan melihat ini logis apa enggak, rasional apa enggak nih bisnisnya. Pangsa pasarnya siapa? Kalau pangsa pasarnya enggak ada ya enggak mau mereka. Jelas-jelas gagal bisnisnya. Calon kliennya siapa kira-kira yang akan menggunakan jasa penerjemah kita? Strateginya apa kira-kira? Tadi juga disebutkan ada online, ada offline, dan gitu. Nah, ini perlu kita bicarakan teman-teman karena pertemuan yang akan datang, mulai dari kelompok 1 sudah harus menyiapkan proposal bisnisnya yang didesain ulang menggunakan PowerPoint. Sehingga teman-teman membayangkan akan presentasi di depan calon investor. Gitulah. Makanya penghitungan estimasi dana menjadi penting. Gitulah ya. Rumusnya berapa kira-kira? Oh, tadi strateginya disebutkan ada pakai akurat ya tadi ya. Karena saya juga pernah instalkan punya teman saya itu, karena akurat memang lengkap sekali datanya. Jadi modal berapa nanti perhitungan labanya akan terotomatis via aplikasi itu misalnya. Dan itu harus dihitung pola rekrutmen karyawannya bagaimana misalnya. Kalau kita merekrut karyawan apakah gimana? Kualifikasinya apa saja kira-kira? Jadi harus begitu ya. Makanya kelompok 9 tadi ini hanya mini saja, contoh sederhana. Nanti harus lengkap teman-teman kelompok 1 sampai 9 ketika presentasi proposal bisnisnya lebih lengkap dari itu. Nah, gitu ya. Gimana kelompok 9? Apakah sudah bisa menjawab? Mana ada? Masih terkoneksi apa enggak kelompok 9 ini? Tadi kelompok 9 sudah ada grup WA-nya ya. Grup WA untuk kelompok 9 sendiri kan. Nah, monggo saya kembalikan ke kelompok 9 apakah sudah
dikomunikasikan dengan baik sehingga bisa dijawab pertanyaannya? Ya Ustadz, sudah Ustadz. Monggo. Pertanyaan pertama akan jelaskan. Kita menjawab pertanyaannya Mbak Romanya dulu ya, yang ketiga terakhir tadi. Akan dijelaskan oleh Mbak Vina. Monggo Mbak Vina untuk menjawab pertanyaannya dari Mbak Roma tadi. Ya baik. Mbak Roma tadi tanya tentang waralaba ya. Nah, waralaba ini benar ya Mbak? Iya, benar. Nah, waralaba ini yang biasanya lagi booming di dunia bisnis, seperti kata lain dari waralaba ini franchise. Tahu kan ya, franchise, atau biasanya orang-orang menyebutnya membeli barang orang lain. Misalnya ada contoh si A dan si B. Nah, si A ini mempunyai misalnya jasa translator yang sudah terkenal dan sukses. Nah, si B ini ingin membuka jasa translator juga, tapi ingin kayak membeli dari si produknya jasanya si A ini. Nah, si B ini membeli nama jasa kepunyaan si A. Nah, gitu. Yang dinamakan waralaba. Membeli nama produk yang kepunyaan si A ini. Oh, nggih Mbak Vin. Berarti membeli produk milik orang lain gitu ya Mbak ya, atas izinnya. Iya. Nggih, terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, saya salah ya. Kelompok 9 coba dijelaskan. Kalau konteksnya adalah terjemah, kira-kira kalau model bisnisnya desainnya adalah desain waralaba, kira-kira konsepnya bagaimana? Itulah. Kan harus dikontekstualisasikan dengan logika terjemah. Artinya karena mata kuliah kita adalah interpretasi terjemah. Kalau modelnya adalah waralaba, kira-kira bagaimana desainnya? Kan harus coba dijelaskan kelompok 9. Barangkali nanti menjadi inspirasi bagi kelompok 1 sampai 8 juga yang akan presentasi profil bisnisnya di pertemuan yang akan datang. Itulah. Oke, Ustadz. Kayak gini, misalnya kayak seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kayak mau membuat cabang gitu, Ustadz. Mau membuat cabang, tapi dari kayaknya misalnya gini, si A sudah membangun jasa penerjemah yang ada di Jawa misalnya. Nah, si B ini ingin membangun juga jasa penerjemah, tapi misalnya ada di Sumatera. Nah, karena jasa penerjemahnya si A ini sudah membuming, sudah terkenal di seluruh Indonesia. Nah, si B ini juga ingin seperti si A. Nah, si B ini membeli nama produknya si A gitu, dan dipakai di wilayah Sumatera gitu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Saya kira memang kalau waralabanya ya kita bisa memahami ya, dan teman-teman ini bisa mencontoh misalnya ada Primagama dulu ya, sebelum apakah bangkrut nggak ngerti sekarang, saya nggak pernah ikuti lagi ya. Dulu ada Primagama misalnya ya. Teman-teman coba mempelajari bagaimana para pebisnis di bidang jasa, itu kan jasa pendidikan, kursus dan macam-macam, membuka banyak cabang di seluruh Indonesia. Dulu ada Primagama, sekarang ada Ganesha ya. Coba teman-teman kan bisa mempelajari bisnis yang jasa dalam konteks pendidikan, dalam hal ini adalah terjemah misalnya, itu mana misalnya yang ada. Itu bisa kita pelajari kalau mau membuat konsepnya adalah waralaba dengan modal bagaimana, kemudian perhitungan target pasarnya bagaimana, pemasarannya bagaimana, kan gitu. Jadi waralaba itu bukan tidak mungkin dalam konteks terjemah, sangat mungkin kalau lembaga penerjemahan kita ini, jasa penerjemahnya sudah kredibel di mata publik, gitu ya. Artinya kalau sudah kita punya nama, itu nama brandnya bisa kita waralabakan ke orang lain. Konsepnya terserah, gitulah ya. Kalau JNT, saya tanya-tanya ke teman-teman itu, dia konsepnya mereknya dari JNT, tapi modal itu dari pihak
apa ya, rekanan kita itu. Jadi dia yang cari lokasi di mana, misalnya Surabaya ada berapa titik, lokasinya di mana, modalnya berapa, tetapi sistem itu dari JNT. Nah, kalau kita bangun sistem penerjemahan, bagaimana kira-kira? Saya juga pernah berpikir dulu setelah menjadi tutor di lisan Arabi, karena angkatan berapa saya lupa itu. Angkatan BBA juga dia ikut kerjasama ya, BUMUF sama lisan Arabi itu. Saya berpikir ini kan bisa dibuatkan desain sistemnya. Mereknya lisan Arabi, oke, dia penerjemah misalnya ya. Kemudian sistem pelatihannya bagaimana? Cara mengukurnya bagaimana keberhasilannya? Kalau itu bisa didigitalkan, saya pikir sangat luar biasa sekali. Ada satu website khusus misalnya, kemudian yang mau daftar, apakah dia kolektif, apakah individu, dia masuk. Ya, proses pembayaran bagaimana? Apakah transfer, apakah via OVO, apa Alfamart, macam-macam. Kalau itu bisa dibuatkan sistem digitalisasinya, saya pikir bukan tidak mungkin sistem ini bisa dijual. Yang menjadi tutor siapa? Kan gitu. Oh, dia ada kualifikasi tertentu, silakan daftar juga di websitenya, di aplikasinya, jedet gitu lah ya. Masuk, kemudian polanya seperti apa? Makanya sistem evaluasi menjadi penting. Nah, calon investor atau siapapun yang akan kita ajak kerjasama akan melihat desain konsep kita itu tadi itu. Makanya teman-teman yang akan datang desain semenarik mungkin, sevisioner mungkin. Artinya ada visi-visinya jelas, tujuannya jelas, target pasarnya jelas, siapa saja kira-kira. Bahkan ada penelitiannya. Itulah ya teman-teman. Makanya nanti sekali lagi kelompok 1 sampai 9 ini pada pertemuan berikutnya itu mohon untuk membuat sedetail mungkin, semenarik mungkin, selogis mungkin. Kalau Anda mau membangun bisnis terjemah dengan bentuk CV misalnya, CV itu kan ada logika hukumnya, minimal ada sekutu komanditernya, kemudian tempatnya di mana, tadi ada izin lokasinya bagaimana. Kalau Anda pakai jasa konsultan, ya itu biayanya berapa, kan gitu. Karena memang tidak mau bisnis itu ya bisnis. Ya kita harus merencanakan sematang mungkin sehingga calon investor, oh ini menarik, gitulah ya, ini menarik, kemudian sangat berpeluang untuk maju. Karena lokasinya di sini itu kan dibaca semua. Nah, itu makanya disebut dengan studi kelayakan. Itulah, teman-teman. Silakan, saya kembalikan lagi ke kelompok 9. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersisa, silakan. Monggo kelompok 9. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Septi, nggih. Ya, monggo. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Bahaudin tadi, bahwa langkah-langkah yang dibutuhkan untuk membangun usaha itu ya jenis usaha tadi, karena kita mengambil membuat pasti membuat usaha penerjemah. Jadi mungkin yang pertama jadi itu melakukan riset terlebih dahulu. Bagaimana usaha yang kita buat itu nanti akan sukses atau enggaknya, dan melihat bagaimana mungkin ada permasalahan seperti itu. Jadi diidentifikasi terlebih dahulu usaha apa yang akan dibangun. Lalu juga membuat perencanaan apa saja yang akan dibuat untuk membangun usaha tersebut, dengan tidak melupakan aspek-aspek studi kelayakan bisnis yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi, Mbak. Dan untuk pertanyaan yang kedua, Mbak Septi tadi bertanya tentang estimasi modal, ngonten ya. Itu bisa direng-reng terlebih dahulu modalnya, bagaimana ya? Bisa direng-reng terlebih dahulu untuk biaya operasionalnya, gajinya, dan itu
ya itu tadi di rank-rank terlebih dahulu. Ini nanti akan pemasarannya juga dilihat offline atau online. Kalau online kan tidak membutuhkan percetakan gitu ya, berarti modalnya tidak ada percetakan seperti itu. Kalau memakai offline maka kan ada percetakannya, itu dimasukkan percetakannya lalu dijumlah total modalnya, lalu kita bisa menghitung estimasi pendapatan per bulan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi pada contoh desain bisnis terjemah, yaitu estimasi pendapatan per bulannya itu keuntungan 20%-nya, kalau sudah menemukan keuntungan 20%, lalu bisa mematok harga jual dengan menjumlah total modalnya dengan keuntungan 20% dan dibagi, yaitu karena tadi kami ada offline-nya, jadi dibagi percetakan, dibagi jumlah percetakan. Tadi kan jumlah percetakannya 200 eksemplar, jadi dibagi 200 tadi waktu dicontoh. Seperti itu, Mbak. Bisa difahami atau enggak? Barangkali masih bingung. Monggo ditanyakan lagi, Mbak Septi. Itu yang estimasi pendapatannya itu loh, Mbak. Itu kan keuntungan 20%, 7.500.000 kali 20%. Nah, perhitungan itu tuh yang 20% itu apakah emang dari sananya, dari rumusnya, atau kita buat sendiri? Terus kan keuntungan 20% berarti kan 7.500.000 tambah 1.500.000. Berarti itu apakah harga jual per bukunya 45.000? Kan itu per bulan. Kalau misalkan ternyata satu bulannya nggak sampai 1.500.000, berarti kita dikatakan rugi atau gimana, Mbak? Itu mungkin bisa di rank-rank terlebih dahulu, Mbak. Ini kan rank-ranknya 20%. Tapi nanti kalau sudah berjalan dan itu tidak sampai 20%, maka bisa dikurangi. Entah itu jadi 15% atau 10%. Jadi kita menyesuaikan karena kita membuat usaha dari awal gitu, dari nol. Jadi kita kan belum tahu bagaimana ke depannya. Jadi masih mereng-reng terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan dari pemateri yang lain atau teman-teman dari kelompok lain. Monggo. Gimana teman-teman? Jadi sebenarnya pertanyaan Septi adalah mengenai margin keuntungan. Kalau dalam bahasa bisnis biasanya ada margin gitu ya. Gitu ya Septi ya? Iya Ustadz. Ya, kalau kita ngomong margin keuntungan, sesungguhnya perhitungannya harus dikalkulasi semuanya. Mengenai berapa persen keuntungannya terserah. Aslinya terserah. Cuma kan kita tidak bisa 100%. Makanya tadi di pertemuan yang pertama saya mengatakan bahwa tidak bisa kalau Rasulullah itu bukan logika kapitalisme sebenarnya. Artinya begini loh ya. Kita ini misalnya ngambil barang 1.000. Ya, barang 1.000. Kalau kita jual 100.000 boleh Bang? Boleh. Dalam logika hukum boleh. Ini tidak wajar ya, gitu ya. Itu kan bukannya 100%. Kita ngambilnya 1.000, dijual 100.000. Boleh apa enggak? Boleh. Cuma gimana akhlaknya, akhlak manusianya gitu loh. Nah, itu bukan soal halal atau tidak, tapi apa namanya? Thayyiban atau tidak lah kira-kira kalau logika agama itu. Makanya dalam ekonomi Islam biasanya disebutkan kira-kira biasanya persentasenya 20%. Itu wajar gitu loh. Gimana cara ngitung? Ya hitung dulu faktor keseluruhan dari logika bisnisnya dihitung.
Gitulah ya. Kalau kita misalnya mau bisnis terjemah, gitulah ya. Caranya ngitung bagaimana yang dihitung? Karena ini soal jasa. Gitulah ya. Kan bukan produk yang kita jual, tapi jasa. Nah, dihitung apakah per halaman berapa kira-kira normalnya. Makanya pemerintah sebenarnya ngasih standar. Meskipun Anda boleh kurang, boleh lebih. Gitulah. Kan ada banyak faktor yang mempengaruhi kita untuk mengambil besaran keuntungan dalam logika bisnis, gitu kan? Misalnya jasa atau produk apa saja yang dijual, yang kita pasarkan, biaya lainnya apa, gitu lah. Kalau logika orang Madura, nggak masuk akal saya dulu itu. Mereka itu ada perempuannya, ibunya ikut nyiram tembakau, bapaknya ikut nyiram tembakau, gitu lah. Tapi biaya nyiramnya nggak dihitung. Mereka ngitungnya hanya dari biaya modal bibit kan gitu. Persekian hasilnya sekian. Padahal menurut saya ya bukan untung itu. Kenapa? Karena tidak dihitung semua aspeknya. Padahal mestinya dihitung. Ya, yang per hari yang nyiram berapa kira-kira? Kalau diuangkan tuh berapa? Itu logika bisnis. Gitulah. Makanya harus dihitung semuanya. Mengenai berapa persen Anda mengambil keuntungan terserah sebenarnya. Terserah. Kalau kapitalisme konsepnya sakarap mau 1000% tidak ada masalah. Cuma kan tidak baik kayak gitu. Makanya tadi saya menyebutkan setahu saya di beberapa literatur Rasulullah itu bahkan cara berdagangnya Rasulullah itu dikasih tahu. Saya ini ngambilnya 10.000, monggo sampean mau beli berapa? Mau ngasih saya untung berapa? Bukan 10.000 kemudian dijual 1 juta gitu loh. Meskipun ya boleh. Cuma kan ya gimana, masa hanya urusan transaksi. Makanya kalau kita ngomong substansi dari Islam, transaksi itu adalah ibadah yang paling rendah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena yang dihitung hanya untuk ruginya kan gitu. Padahal ada aspek kemanusiaan yang lain mestinya. Jadi kalau kita hasil transaksi itu idealnya memang paling rendah. Beda dengan orang bersyukur gitu lah ya. Tapi ini bukan bahasan bisnis gitu lah ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus 20%, sebenarnya tidak harus. Cuma biasanya perhitungannya yang wajar, yang lumrah itu 20%. Jadi kalau misalnya family saya di Jakarta ketika dia buka warung kelontong ya, ada beras, minyak dan macam-macam, nabungnya biasanya segitu. Gitulah. Dia per hari itu ngitungnya 20%. Jadi misalnya dia dapat labanya 1 juta gitu lah ya. Dia biasanya nyimpennya 200, nabungnya gitu lah. Kira-kira begitu ya. Tapi sekali lagi memang tidak ada rumusan harus berapa persen. Cuma cara ngitungnya harus dihitung semuanya. Misalnya kalau bisnis, tadi kan nggak ada tempatnya. Kalau ada tempatnya, gaji karyawan semuanya itu kan harus dihitung gitu lah. Nah itu maksudnya pola penghitungannya nanti akan ketemu kira-kira laba bersihnya berapa. Anda mengambil berapa persen kira-kira gitu. Itu ya Seti ya. Makanya ada etika bisnis Islam itu bukan soal boleh atau tidaknya. Ya tapi mengenai ya marginnya lah kira-kira. Kira-kira begitu. Itu Septi ya, nanti di dalam sini lah mengenai apakah harus 20%. Kalau pertanyaannya fokusnya apakah harus 20%, gitulah ya. Ya jangan 100% lah, ya. Kalau 100% itu kan Anda jual modalnya hanya 10.000 misalnya, dijual 1 juta. Oh ya untung banget, Re. Gitu loh. Ya tapi gimana logika hukumnya gitu loh ya. Logika etikanya lah, etika bisnisnya menurut saya. Bukan soal boleh atau tidak boleh. Iya, kalau akadnya boleh, monggo tidak ada masalah. Kira-kira gitu ya, Septi ya. Oke, Ustaz. Insya Allah udah jelas. Yang lain bagaimana teman-teman? Ini sudah lebih ya, lebih jam 10 ya. Gini aja teman-teman, saya meminta kepada teman-teman kelompok 1 terutama kelompok 1 sampai kelompok 9 untuk pertemuan yang akan datang itu kan
sudah mempresentasikan proposal bisnis ya. Tapi terjemah lah ya, bukan bisnis bebas. Tapi terjemah, jasa penerjemahan itu modelnya apa saja kira-kira? Ya silakan dipikir. Apakah mau kursus gimana cara ngitungnya nanti gitu lah. Modal sewa tempatnya bagaimana misalnya. Itu harus dihitung. Kalau mau dilegalkan lembaga bisnisnya ini apakah CV, apakah PT atau UD atau apa sebenarnya. Itu kan bisa diurus. Kalau Anda pakai konsultan, karena konsultan ini biasanya dibayar ya. Biasanya setahu saya dibayar. Konsultan bagian auditing ketika dia mengaudit seluruh kekayaan sebuah lembaga bisnis itu mahal sekali gitu loh. Makanya kalau pakai tadi pakai akurat misalnya dia lebih enak, jadi modal sekian dihitung, nanti labanya akan masuk ya, perhitungannya akan jelas berapa keuntungannya. Makanya setiap barang itu dihargai. Anda untung ngambil berapa persen kira-kira tiap barang itu. Dan itu macam-macam, tiap bisnis itu macam-macam, antara Indomaret, Alfamart, Alfamidi sama Basmala macam-macam itu beda-beda harganya gitu. Kenapa beda-beda? Ya karena dia menentukan persentasenya beda. Ini kok mahal banget ya? Ya sakarep memang terserah penjualnya karena ya. Kalau logika hukum fikihnya terserah penjual, tapi logika ahlaknya ya jangan mahal-mahal, jangan 100% gitu. Kira-kira begitulah logikanya. Kalau kita mau menentukan margin dari keuntungan. Nah, ini proposal bisnis yang akan didesain oleh teman-teman itu semenarik mungkin. Anggap saja teman-teman mau mempresentasikan proposal bisnis di depan calon investor. Nggak mau meeting lah sama calon investor, kemudian Anda mau presentasi pakai PowerPoint. Gimana kira-kira? Makanya dihitung tadi itu. Ada deskripsinya. Deskripsi itu kan berdasarkan riset pasar di latar belakangnya. Sehingga masuk akal nih. Juga berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu. Anda bisa di website, di berita, di penelitian kan gitu. Pangsa pasar juga di riset gitu loh ya. Kalau Anda mau bisnis penerjemah, pangsa pasarnya siapa kira-kira? Oh ini mahasiswa nih. Oh ini kalangan profesional. Oh ini ibu-ibu rumah tangga. Oh ini adalah calon imigran yang mau ke Arab misalnya. Kan banyak. Nah baru kemudian sedetail mungkin tadi itu. Ya. Kira-kira bisa dipahami, nanti kita diskusikan lagi di grup ya teman-teman. Jadi kelompok 1 sampai 3 mohon disiapkan proposalnya, karena pertemuan yang akan datang kita sudah akan ngobrol soal itu. Bisa sampai 4 proposal boleh kalau misalnya teman-teman sudah selesai 1 sampai 4. Gitu ya kira-kira ya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Cukup ya, silakan teman-teman bagi yang masih aktif di depan kamera untuk diaktifkan videonya. Kita akan akhiri diskusi kita kali ini. Terima kasih kepada kelompok 9 yang sudah membuat materi dengan sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Saya berharap teman-teman untuk proposalnya itu hanya contoh mini ya, sangat mini sekali. Jadi untuk proposal bisnisnya teman-teman mohon dikembangkan dengan sangat detail sekali. Dengan grafik, dengan apa terserah. Yang penting meyakinkan calon investor. Anggap saja teman-teman ini sudah mau beneran buat bisnis gitu lah ya. Terjemah, artinya garapnya serius. Ini bukan hanya untuk tugas perkuliahan. Siapa tahu nanti bisa diajukan dan dikerjasamakan misalnya gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih kelompok 9 dan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan presentasi mengenai proposal bisnis kelompok 1 sampai 9 silakan dikonsultasikan via grup WA ataupun japri saya boleh gitu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita akan berjumpa di pertemuan yang akan datang. Marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'tadirukum ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman ya. Syukur Ustaz.